Nah, banding itu terhitung 7 hari ya setelah dinyatakan putus ya. Bahwa akan sia-sia karena tentang pembuktian unsur kan sudah terang benderang, alat bukti sudah saling bersesuaian. Itu tidak ada pemerasan ya, kita tidak sama sekali melakukan pemerasan, cuma ancaman akan membuka rahasia. Sejak divonis 4 tahun penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan dan pengancaman, konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys rupanya belum juga mencapai titik akhir. Meski putusan pengadilan sudah dijatuhkan, Nikita menegaskan bahwa dirinya tidak menerima vonis tersebut dan merasa ada banyak hal yang belum sepenuhnya dipertimbangkan secara adil dalam proses hukum yang dijalaninya. Setelah melakukan pertimbangan yang matang bersama tim kuasa hukumnya, akhirnya Nikita Mirzani resmi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan hukum sekaligus upaya untuk mendapatkan keadilan yang menurutnya belum sepenuhnya ia peroleh di tingkat pertama. Kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin, menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting yang diyakini dapat menguntungkan posisi kliennya dalam proses banding. Nah, banding itu terhitung 7 hari ya setelah dinyatakan putus ya, dan selanjutnya 14 hari kita baru memasukkan ya, maksimal memasukkan namanya memori banding. Kalau pertimbangan sebenarnya banyak sekali ya, itu bisa panjang lebar kita jelaskan, tapi mungkin saya sederhana mungkin ya supaya bisa dipahami bersama ya. Pertama-tama satu ya, bahwa dalam pasal ini kan pasal yang diputus ya, di mana kita dinyatakan bersalah itu kan berkaitan dengan pasal 27B ayat 2 ya. Di situ kan pasal itu tidak terdapat pemerasan ya, yang ada itu ancaman ya, ancaman akan membuka rahasia ya, ancaman akan membuka rahasia. Nah, setelah kita bahas, kemudian ancaman akan membuka rahasia ini kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang telah diurai di persidangan yang biasa disebut fakta persidangan. Nah, sama sekali tidak ditemukan apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia, karena ini kan pasal yang dipakai ini kan pasal 27B ayat 2 ya. Esensinya di situ adalah rahasia. Artinya rahasia itulah yang menjadi alat ya, menjadi alat untuk dilakukan pengancaman. Itu tidak ada pemerasan ya. Kita tidak sama sekali melakukan pemerasan, cuma ancaman akan membuka rahasia. Nah, ancaman akan membuka rahasia ini setelah dihubungkan ke peristiwa hukum dan itu sudah diurai di dalam fakta persidangan, tidak ditemukan adanya rahasia di situ, ya kan? Nah, kalau tidak ditemukan adanya rahasia, artinya unsur pasal itu tidak terpenuhi. Nah, ketika unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka tentunya kalau kita hubungkan dengan asas hukum ya, bahwa tiada tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Menyikapi langkah banding yang diajukan oleh Nikita Mirzani, pihak lawan melalui kuasa hukum Reza Gladys, yakni Julianus Sembiring, akhirnya angkat bicara. Julianus menilai bahwa upaya hukum yang dilakukan Nikita kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil yang berbeda, sebab menurutnya semua barang bukti dan fakta persidangan sudah sangat jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keterangannya, Julianus menyebut bahwa majelis hakim sebelumnya telah mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek yang ada sebelum menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita. Oleh karena itu, ia menilai langkah banding yang ditempuh pihak Nikita justru berpotensi menjadi bumerang. Tapi ini soal pengalaman kami, tadi saya sampaikan bahwa akan sia-sia karena tentang pembuktian unsur kan sudah terang benderang,
alat bukti sudah saling bersesuaian, kemudian mens reanya sudah kelihatan, ya. Jadi kalau kemudian kita memprediksi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya itu pasti akan bertambah berat. Dari hasil kajian kami, dari tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys, bahwa kami melihat ya dari semua unsur ya, dengan sengaja mendistribusikan, menguntungkan orang lain, kemudian tentang soal melawan hukum, lalu kemudian menginginkan barang orang lain. Nah, peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta persidangan ini kan menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, terhadap itu, temuan-temuan yang kami lihat dari tim penasihat hukum terdakwa pelapor Dr. Reza Gladys, kami akan sampaikan kepada klien kami, ya, bahwa ini temuan kami. Nah, tergantung nanti kepada klien kami juga, apakah nanti klien kami ini akan melanjutkan, ya, tentang membuat pengaduan atau laporan baru. Kemudian adanya laporan dari pihak lain, ya, yang menurut kami itu akan dihentikan, ya. Tetapi walaupun itu dihentikan dan kemudian menurut kami PMH itu nanti akan gugur dengan sendirinya dengan putusan pidana yang 28 Oktober, tetapi ini kan sudah menjadi sebuah tendensi yang negatif, ya, terhadap kami dulu sebagai penasihat hukum Dr. Reza Gladys terhadap mereka, ya. Jadi kami akan memberikan saran-saran hukum kepada klien kami bahwa untuk menghadapi beberapa hal-hal ini, perbuatan-perbuatan hukum pihak lain dan terdakwa juga, ya kita akan melakukan perbuatan hukum yang lain. Kalau ini masih dalam proses, kalau nanti ada dalam jeda waktu berapa minggu nih, 1-2 minggu ini ada surat, ya, melakukan banding, ya tentu banding kan di dalam KUHP itu juga dijelaskan pasal 233, 24 sampai 243 itu menyatakan bahwa terdakwa, ya, baik terdakwa dan JPU mempunyai kewenangan ataupun mempunyai hak untuk melakukan banding, gitu kan, ada di KUHP itu. Jadi boleh aja, itu hak setiap terdakwa dan JPU. Namanya upaya. Apapun yang dijalankan, upaya itu dan hak setiap terdakwa itu juga harus diambil, biasanya kan gitu. Kenapa nggak diambil kalau memang ada kesempatan? Kenapa nggak diambil kan gitu? Untuk melakukan banding kan, boleh-boleh aja itu bandingan. Tapi kan diterima atau ditolak atau dikurangi atau diperberat gitu. Jadi itu ada konsekuensi memang. Tapi balik lagi, apa yang dijadikan memori untuk banding dia lakukan itu kan di situ dijelaskan bahwa apa yang menguatkan untuk dia bisa mengurangi. Kalau itu ternyata nilai-nilai itu juga nggak signifikan dan malahan kabur daripada segala sesuatu yang didakwain di dalam persidangan, tentunya ini menjadi malah bisa diperberat kan, tentunya gitu, biasanya seperti itu. Selain mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara, pihak Nikita Mirzani juga tengah mempersiapkan langkah hukum lanjutan terkait tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sebelumnya tidak terbukti dalam putusan pengadilan. Langkah ini dianggap penting oleh tim kuasa hukum Nikita karena dapat menjadi poin strategis dalam memperkuat posisi kliennya di tingkat banding. Kuasa hukum Nikita, Andi Syarifuddin, menjelaskan bahwa tuduhan TPPU yang kini dinyatakan melebur atau tidak terbukti secara hukum justru bisa menjadi senjata pembelaan yang kuat bagi pihaknya. Tindak pidana pencucian uang itu baru bisa dikategorikan bahwa ini adalah tindak pidana. Salah satu unsur utamanya itu mengaburkan. Nah, bagaimana mau dikatakan mengaburkan sementara yang mentransfer uangnya adalah pelapor, ya kan? Dia mengetahui bahwa rumah itu atas nama Nikita. Pada saat bukti transfer juga itu, bukti transfer itu juga notifnya juga namanya Nikita. Jadi tidak ada unsur mengaburkan. Kan ada 3 unsur tuh kalau TPPU. Misalnya dia coba-coba mengaburkan, mengalihkan ke pihak lain, nanti pihak lain juga memasukkan ke bank, setelah dari bank kemudian diterima kepada Nikita kembali uang itu, kan faktanya kan itu tidak terjadi. Setelah sampai di perusahaan itu, uang itu kan ngendap di situ selaku pembayaran cicilan rumah ya atas nama Nikita, dan pihak bank tidak mentransfer lagi ke Nikita kembali. Nah, itu namanya mencuci.
Ya kan? Sama aja kita cuci baju, kita peras dulu, setelah kita peras, kita jemur, ya kan? Setelah kita jemur, ya kita pakai lagi, kembali lagi ke kita. Itu namanya pencucian, ya. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin, pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa TPPU ini tidak mungkin bisa terbukti. Ya mereka ini sarjana hukum semua kan, bukan orang bodoh itu. Sarjana hukum ya. Mereka sebenarnya tahu, di kepolisian pun juga tahu. Polisi juga mengajukan itu, jasa juga terima. Seharusnya jasa dong memberikan petunjuk, wah ini TPPU ini tidak masuk, ini unsurnya ini ada 3 unsur pokok, ini harus terpenuhi di sini. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak mungkin ini akan sia-sia ya, kira-kira gitu ya. Nah faktanya terbuktikan di pengadilan, hakim tidak akan mempergunakan itu. Karena hakim juga tidak mau dicap mungkin bahwa ini hakimnya ini tidak paham atau mungkin bahasa umumnya kali ya, seperti itu. Mens rea ataupun material daripada TPPU ini tidak bisa terbuktikan atau terpatahkan di situ oleh hakim. Majelis hakim menilai bahwa ternyata ini tidak bisa dikatakan ini TPPU. Majelis hakim punya cara atau punya bukti yang cukup kuat menjadi pegangan, pedoman. Kenapa dia tidak menyangkakan atau tidak memutuskan putusan dengan sangkaan pasal TPPU itu dihilangkan. Kenapa? Karena dasarnya nanti bisa lihat apakah TPPU itu kan tidak pidana pencucian uang. Jelas nggak sih yang dicuci itu uang siapa sih? Gitu loh. Apakah uangnya si Reza Gladys? Berdasarkan apa sih ada bisnis? Ada apa sih? Ada bisnis yang digaburkan atau apa? Nah itu kan TPPU biasanya kan. Nah ini kan uang yang jelas-jelas untuk bayar beli rumah ya, bayar rumah. Nah, uangnya itu masuk nggak sih ke TPPU? Kalau dia nggak punya hak atas uang itu berdasarkan uang orang lain, itu masuk TPPU. Nah balik lagi, kalau udah masuk ke rekeningnya, terus itu udah punya hak dia atau bukan? Dan majelis hakim punya melihat nih secara detail bahwa uang itu mempunyai hak dia nih. Tandanya hak uangnya NM yang menjadi uang itu dikatakan TPPU. Diketahui, selain fokus pada proses banding dan upaya hukum terkait tuduhan TPPU, Nikita Mirzani juga mengambil langkah tegas dengan melaporkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Donna Sihombing ke Mahkamah Konstitusi, MK, yang kemudian diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia. Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara satwa dilindungi serta dugaan adanya praktik suap dan pelanggaran etika profesional yang dilakukan oleh pihak jaksa. Langkah berani ini dilakukan karena tim kuasa hukum Nikita menilai bahwa dalam proses hukum sebelumnya, terdapat indikasi ketidaknetralan dan potensi pelanggaran kode etik yang dapat memengaruhi objektivitas jalannya persidangan. Dugaan pelanggaran tersebut kini menjadi sorotan publik dan media, mengingat peran JPU yang sangat menentukan arah keadilan dalam sebuah perkara. Emma Warokah menegaskan bahwa tindakan hukum ini bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi sang jaksa, melainkan untuk menyoroti potensi ketidakprofesionalan yang bisa berdampak pada citra dan kredibilitas lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum menyikapi hal tersebut? Namanya upaya lapor balik itu hal-hal yang menurut saya ya biasa, boleh-boleh aja. Orang kita dilaporin kok gitu. Ya kita harus dibuktikan. Siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Segala material itu biasanya hal-hal itu pasti ada aja di dalam dunia persidangan dan ya saling lapor-melapor ini kan juga jelas kan. Saling memperkuat materialnya kan, seperti itu. Berarti lebih baik tunggu inkrah dulu bang ya? Ya tunggu inkrah, nanti ada putusannya, hasilnya apa. Nah itulah yang jadi pedoman. Karena Mamski juga sangat merasa teman-teman di advokat peneliti ya perlindungan hewan liar ini perlu sekali, satwa yang dilindungi ini perlu sekali mendapat dukungan dan diviralkan oleh masyarakat. Bayangkan ya.
seorang terpidana yang jelas-jelas merugikan negara, merusak habitat dengan memburu satwa yang dilindungi, lalu satwa yang diburu ini diambil untuk bahan dari narkoba, hanya dituntut 1 tahun. 1 tahun kita tahu sendiri kan, bisa potongan remisi, berapa bulan aja dia ongkang-ongkang kaki, lanjut lagi entah apa kejahatan yang akan dibuatnya. Lalu ini hal seperti ini kita biarkan saja, masyarakat tutup mata misalnya, atau nggak bisa viral karena mungkin dari advokatnya sendiri belum bisa memviralkan gitu. Nanti akan ada lagi dan ada lagi putusan atau tuntutan hukuman yang malpraktek, istilah dari teman-teman advokat tersebut ya, malpraktek. Kenapa? Karena di bawah dari minimal tuntutan hukuman penjaranya 1 tahun, dan kok bisa? Mungkin ini perlu dijelaskan langsung oleh jaksa penuntut umumnya ya. Kok bisa seperti itu gitu loh? Kok bisa ada tuntutan bisa di bawah minimal, itu bagaimana sistematis ininya kerja JPU-nya ini, kita juga pengen tahu sebenarnya sih. Karena jujur aja sebagai masyarakat awam, kalau nggak ada kasus Nikita, nggak pernah masuk ke dalam ruang sidang. Nggak akan pernah, sampai aku umur segini baru tahu, oh ternyata di persidangan tuh seperti itu. Karena kita orang awam kan, kalau nggak ada masalah hukum nggak akan pernah masuk ke pengadilan. Tapi karena sekarang ada masalah Nikita Mirzani, akhirnya kita bisa masuk ke pengadilan, menyaksikan secara langsung proses dari persidangan seperti apa, pidana ya, seperti apa, dan mengetahui, oh ternyata untuk dituntut itu adalah tugas dari si jaksa penuntut umum nih. Berarti jaksa penuntut umum harus yang seadil-adilnya dong, harus yang sesuai dengan fakta dalam persidangan, dan harus sesuai dengan aturannya dong gitu kan. Nah kenapa seperti yang terjadi sekarang ini, ada terenggiling, kasus satwa liar bisa seperti itu, kasus Nikita Mirzani mendapatkan 11 tahun, denda 2 miliar tuh bagaimana caranya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.